Church, welcome to Galilee Online Service. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk saya dan saudara. Di wilayah manapun Anda berada saat ini, doa kami Anda semua tetap dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dilindungi oleh Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Kami juga menyapa Anda yang pertama kali mengunjungi Galilee Online Service. Sebuah sukacita bisa menyembah dan memuji Tuhan bersama Anda. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, kita adalah keluarga di dalam kasih Tuhan Yesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur, atau persepuluhan, Anda bisa memberikannya dengan mentransfer melalui barcode yang tertera di layar Anda. Caranya sangat gampang. Anda tinggal scan barcode, kemudian Anda transfer melalui aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, dan masih banyak lagi. Persembahan Anda akan mendukung pekerjaan dan misi Tuhan melalui Galilee Church. Hari ini dapatkan kekuatan dari pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Fernando dengan tema Doa yang Mengubahkan Hidup. Saat ini, mari bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita di hadapannya. Secara khusus, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dengan gospel singer Dewi Guna dan juga Galilee Worship Team. Rindukan sesuatu Tuhan kerjakan di hati Anda, di keluarga Anda saat kita sujud menyembahnya. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur hari ini karena kami tahu ini hari adalah harinya Tuhan dan kami diberi kesempatan untuk meninggikan nama Tuhan. Kami mau Tuhan ibadah ini benar-benar memberkati kami semua dan siapapun yang bergabung di online service hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita teriakan pujian, kita muliakan dan bersorak bagi namanya. Put your hands up, come on. I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I'm found. So put your hands up. Everybody give Him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy.
Kita akan terus berjalan di dalam kuasa Tuhan yang besar di sepanjang hari-hari kita ke depan. Amin saudara. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh Di mana? di bawah kakiku. Yeah. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan semuanya. Kami percaya kuasa-Mu menyertai hari-hari kami Tuhan. Bila Allah bersama dengan kita, serukan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi. lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji Engkau Raja kami selama-lamanya. Yes. Hari ini kami datang ya Bapa ke hadirat-Mu. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang kita semua angkat pujian ini, sama-sama katakan, yes, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan selamanya, selamanya. 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 Katakan sama-sama. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Yes, Lord. Terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Balas segala kebaikan
mengerti beban hidup kami Tuhan. Yes. Kami mau pegang teguh Tuhan, Kau Bapa setia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yes Lord. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku dan bebanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, di tahun 2021 ini, di akhir bulan pertama di tahun ini, Tuhan, kami ingin hidup kami berubah. Kami ingin mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan yang sudah kami dengar sebelumnya dan firman Tuhan hari ini akan membawa kami kepada perubahan-perubahan yang membawa kami kepada terobosan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba, urapi setiap kami yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo semua, apa kabar? Saya berdoa semoga Anda selalu ada dalam naungan sayap perlindungan Tuhan. Dalam rangkaian khotbah di awal tahun 2021 ini kita sudah membahas banyak hal, yaitu membahas mengenai bagaimana di tahun baru ini kita harus memiliki sikap yang baru. Kalau Anda ingin mengalami terobosan di tahun 2021 ini, Anda nggak bisa hidup dengan cara yang lama. Kita harus berubah. Itu sebabnya kita sudah membahas beberapa topik mengenai apa yang perlu berubah di tahun 2021 ini. Pertama, kita sudah membahas mengenai bagaimana mengubah cara pandang kita dari cara pandang ketakutan menjadi cara pandang iman. Anda juga mungkin ingat waktu Pastor Nancy membawakan mengenai bagaimana menentukan tujuan kita dengan iman dan seperti apa tujuan yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Edward sudah menyampaikan mengenai bagaimana prinsip-prinsip perubahan dan harga yang harus dibayar untuk mengalami perubahan. Dan memang saudara, berubah itu nggak mudah. Ada pengorbanan di situ, ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau kita tidak berubah, maka harga yang harus Anda dan saya bayar itu jauh lebih besar lagi. Nah, kalau ada rangkaian firman Tuhan yang tadi saya sampaikan atau pengajaran yang terlewat, silakan akses lagi di YouTube Galilee Church Indonesia supaya Anda dapat mereview lagi khotbah-khotbah kami. Dan jangan lupa subscribe channel ini sehingga Anda tetap mendapatkan notifikasi setiap kali ada video pengajaran, khotbah atau live streaming. Sekali lagi, silakan subscribe channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana doa dan prinsip-prinsip doa yang mengubah hidup. Tahun ini jika Anda ingin mengalami terobosan dan perubahan, Anda membutuhkan terobosan di dalam hubunganmu dengan Tuhan, yaitu di dalam kehidupan doamu. Doa adalah satu yang universal dan dikenal dalam setiap agama maupun kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Kemanapun Anda pergi dan di dalam budaya apapun, budaya primitif atau modern, saudara, pasti di situ ada sistem penyembahan. Dan di mana ada sistem penyembahan, pasti di situ ada doa. Ada budaya yang menyembah gunung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon atau bangunan tertentu. Ada yang menyembah kekuatan alam untuk menghancurkan atau kekuatan yang memelihara hidup manusia. Agama apapun itu, saudara, semua agama yang bisa Anda sebut, mereka memiliki sistem doa, di mana mereka menempatkan permohonan mereka kepada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sehingga doa bagi semua agama dan kepercayaan adalah sarana untuk meminta berkah dari sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Apa yang berbeda dengan kekristenan? Dalam kekristenan, doa adalah lebih daripada sekedar daftar permohonan kita kepada Allah. Lebih daripada sekedar kita meminta kepada Allah pencipta semesta. Dalam kekristenan, doa diajarkan sebagai sarana mengungkapkan kasih, sarana berkomunikasi, sarana berbincang-bincang, bercakap-cakap, berfellowship, dan intimasi dengan Tuhan. Dalam doa bahkan Yesus menyuruh kita menyebut Allah kita Bapa. Itu yang membedakan doa orang Kristen dengan doa dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Hari ini kita akan membahas mengenai topik doa ini. Dimulai dengan melihat beberapa mitos atau pemahaman yang salah mengenai doa. Pemahaman-pemahaman yang salah mengenai doa misalnya gitu ya. Saya mau sampaikan di sini bahwa doa bukanlah kata-kata. Banyak orang berpikir kata-kata membuat suatu doa berkuasa. Dengan suara yang dibuat menggelegar, berwibawa, mungkin enak didengar saudara. Tapi kuasa doa dan wibawa doa itu bukan dari suara, dari intonasi atau volume dari sang pendoa. Tapi jika Anda berdoa dengan cara seperti itu pun nggak masalah sebenarnya. Karena doa adalah personal, tergantung dari kepribadian setiap anak-anak Tuhan. Tetapi jika kita berbicara mengenai kuasa doa, hal ini tidak bergantung pada hal tersebut, tapi bergantung kepada dua hal ini. Yaitu pertama antara hubunganmu dengan Tuhan. Dan yang kedua yaitu bergantung pada Allah yang mendengar doa itu. Ada juga saudara anak-anak Tuhan yang
menghafal doa-doa yang dianggap berkuasa, menghafal doa-doa yang dianggap suci dan punya kuasa, saudara. Begini loh saudara, kalau doa itu bergantung pada kata-katanya, apa bedanya dengan mantra, saudara? Mantra adalah sederetan syair atau kata-kata yang jika penyebutannya tepat dipercaya ada powernya. Dan yang pasti power itu bukan dari Tuhan. Allah tidak tertarik dengan kata-kata Anda atau intonasi atau bahasa atau hal-hal lahiriah lainnya. Doa tidak tergantung pada sikap tertentu. Doa berbicara jauh lebih dalam daripada semuanya itu. Doa adalah hubungan. Kedua, doa bukanlah pemadam kebakaran. Apa maksudnya? Kalau keadaan darurat baru julus doa keluar. Pernah dengar nggak? Ada orang pernah berkata demikian ya. Saat ini yang bisa kita lakukan yaitu cuma berdoa saja. Artinya setelah semua jurus keluar, setelah semua usaha sudah dicoba, tapi nggak bisa berhasil lagi, kemudian ujung-ujungnya berdoa. Bukan saudara ya, doa bukan alat pemadam kebakaran yang tergantung di pojok ruangan, yang menunggu keadaan darurat untuk dipakai. Hanya berfungsi pada waktu keadaan darurat. Bukan. Dan berikutnya, doa bukanlah adu ngotot. Siapa yang paling kuat antara Allah dengan Anda. Semakin Anda sungguh-sungguh, bahkan gak makan, mogok minum, atau istilah rohaninya puasa, akhirnya Tuhan mengalah. Ada istilah sekarang saudara, push, pray until something happen. Di dalam konteks ketekunan, gak apa-apa. Tapi bukan dalam konteks berdoa ngotot sampai sesuatu terjadi, sampai Tuhan berubah pikiran. Enggak saudara, dalam doa Allah tidak pernah berubah. Dia tahu semua hal, dia tahu seluruh perjalanan kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya. Jadi doa tidak mengubah Allah. Yang Allah inginkan yaitu perubahan Anda dan saya, saudara, melalui doa-doa yang kita naikkan. Keempat, doa bukanlah kewajiban agamawi. Motivasi atau penggerak dari pemahaman ini yaitu rasa bersalah. Ada teman saya pernah cerita bahwa satu kali dia bangun pagi-pagi dan harus cepat-cepat pergi kerja. Nggak sempat berdoa, dia harus segera jalan ke tempat kerja. Dan di hari itu di pekerjaannya dia nyaris mengalami kecelakaan kerja. Langsung dia minta ampun kepada Tuhan karena lupa berdoa. Ampuni Tuhan, saya lupa mendahulukan Engkau hari ini. Nah, dari mana datangnya rasa bersalah itu, saudara? Dari kebiasaan agamawi. Kebiasaan agamawi itu sering membutakan manusia dan ini dilakukan untuk mendapatkan pembenaran diri yang palsu. Doa adalah satu keadaan di mana suatu hubungan yang dekat dan membuat kita semakin akrab, saudara. Ingat, doa itu adalah percakapan. Mulailah setiap hari dengan doa. Apapun yang Anda lakukan di pagi hari, itu akan menentukan mood Anda sepanjang hari. Kalau Anda memulai dengan memprioritaskan Tuhan, Anda akan melihat kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari itu. Mari kita lihat seperti apa kira-kira doa yang bisa mengubah hidup kita. Pertama, kita harus tahu bahwa doa adalah mengenai relationship. Relationship atau hubungan hanya terjadi pada waktu dua orang itu saling kenal satu dengan yang lain. Kalau cuma karena sering bertemu dengan si A di kantor, tidak serta-merta membuat Anda kenal dengan si A. Anda hanya sebatas tahu mengenai si A, gitu ya. Begitu juga dengan Tuhan. Anda akan mengenal Tuhan saat Anda berhadapan dengan Dia dan saat Anda berbicara, berbincang-bincang dengannya. Ayub 42 ayat 5 pernah berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Suatu hubungan baru terjalin pada saat ada inisiatif dari salah satu pihak untuk memulai. Dalam hubungan Anda dengan Tuhan, Dialah yang mengambil inisiatif untuk mengasihi kita, saudara. Sekalipun kita belum mengenal Dia, sekalipun kita masih berdosa, saudara. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu waktu kita berdosa, tidak mungkin kita bisa berdoa dengan benar. Kenapa saudara? Karena Allah adalah kudus. Dan jika kita berdosa, maka kita jadi terpisah dari Allah. Dan itu menghalangi doa-doa kita. Coba perhatikan ayat ini ya. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, doa adalah relationship. Hubungan kita dengan Allah akan mengubah kehidupan kita juga. Berikutnya kita perlu tahu yaitu doa berbicara mengenai kasih atau cinta. Dalam satu hubungan saudara ya, salah satu yang jadi pengikat yang terpenting yaitu komunikasi. Semakin banyak kita ngobrol, berkomunikasi, semakin dekat hubungan kita. Semakin kita tahu segala sesuatu yang Allah inginkan, tahu segala sesuatu mengenai Tuhan. Karena pada saat mereka berkomunikasi, orang percaya dan Tuhan berkomunikasi dalam doa, pengertian dan kasih bertumbuh dengan subur. Sehingga kita semakin merindukan Tuhan. Sehingga kita makin saudara ingin ngobrol. Dan pada waktu itu kerinduan mulai memuncak. Mazmur pasal 119 ayat 20. Daud pernah berkata demikian. Kerinduanku akan perintah-perintahmu tidak terucapkan dengan kata-kata. Wah saudara, itu perkataan cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Inisiatif pertama dilakukan oleh Allah dan manusia memberikan respon. Ini yang memperdalam relationship kita dengan Tuhan ya. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi saudara, doa adalah cinta kasih. Dan melalui doa, cinta Anda kepada Tuhan akan semakin dalam. Dan Anda akan semakin mengerti isi hati Tuhan. Ketiga, doa berbicara mengenai rasa percaya atau iman. Sebelum seorang berbalik, pertama-tama ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberikan upah. Anda bisa lihat itu di Ibrani 11 ayat 6. Satu kali, saudara, ada satu cerita. Di satu acara amal gereja, seorang penyair berdiri di hadapan seluruh hadirin. Dengan ekspresif, dia mengucapkan doa Bapa kami. Dengan sangat, pokoknya penuh ekspresi dan sangat dalam. Terkadang-kadang dia berlutut di dalam syairnya itu, dalam kata-kata puitisnya itu. Terkadang-kadang dia memukul-mukul dada, atau terkadang dia menegadah ke langit-langit panggung, saudara. Nah selesai dia membacakan doa Bapa kami, saudara. Seluruh hadirin bertepuk tangan, memuji sastra yang indah yang dibawakan dengan penuh penjiwaan itu. Pada akhir acara tersebut ditutup oleh doa seorang pemuda. Lalu selesai berdoa, dia menutup dengan doa Bapa kami. Walaupun agak minder, pemuda ini mengucapkan doa Bapa kami dengan sederhana. Tetapi seluruh hadirin bisa merasakan kasihnya dan keakrabannya dengan Tuhan. Selesai berdoa nggak ada tepuk tangan. Tetapi setiap hadirin meneteskan air mata mereka karena mereka merasakan hadirat Tuhan dari setiap perkataan doa yang diucapkan oleh pemuda itu. Kuasa dan hadirat Tuhan bekerja saat Anda berdoa dengan penuh percaya bahwa Allah hadir dan mendengar setiap doa kita. Artinya saudara, waktu seorang berdoa, kesadarannya harus melampaui hal-hal yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Dan harus bisa mulai melihat dengan mata iman bahwa Tuhan hadir. Saudara. Kita harus mendekati Allah dengan iman bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Dan bahwa kita diterima di tahta Tuhan. Coba baca ya 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak firman-Nya. Jadi saudara ya, doa adalah tindakan iman. Dan melalui doa Anda melihat Allah dengan pandangan iman bahwa Dia mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita lihat ayat berikutnya, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin atau dengan penuh iman didoakan sangat besar kuasanya. Ada kata doa orang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar dalam bahasa Ibrani dari leksikon bahasa Yunani disebut dikaios. Dikaios. Orang benar itu dikaios. Apa artinya dikaios? Dikaios yaitu seorang yang pemikiran, perasaan dan tindakannya sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba perhatikan ya. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Ingat, camkan ini saudara ya. Itu sebabnya doa bukan mengubah Allah. Tapi doa itu membuat kita menjadi dikaios.
Doa itu mengubah Anda dan saya untuk menyelaraskan pemikiran, perasaan, dan tindakan kita seperti kemauan Tuhan. Saudara, doa Anda adalah sarana yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Anda bisa berdoa bagi orang tua Anda di tempat Anda walaupun mereka berada di daerah yang berbeda. Anda bisa berdoa, dan doa itu seperti misail, saudara ya. Peluru kendali yang Anda luncurkan dari tempat Anda langsung menuju kepada hati Allah. Dan dari sana Allah sumber jawaban, mendengar dan mengabulkan setiap doa tersebut. Doa Anda bisa masuk ke kubu-kubu pertahanan musuh. Dan doa Anda akan langsung mengarah kepada tujuan dan tepat sasaran. Itu sebabnya saudara, iblis sangat takut pada waktu orang percaya berdoa. Dia akan bikin Anda ngantuk, saudara. Dia akan bikin HP Anda ting-tong terus dengan notifikasi. Dia akan bikin Anda terdistraksi sehingga menumpulkan kekuatan doa yang dahsyat tersebut. Anda adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Doa punya kuasa yang tidak terbatas. Orang bisa saja menolak Anda, saudara. Menentang pemberitaan Injil Anda. Menolak kata-kata Anda. Tetapi mereka tidak sanggup bertahan menghadapi doa-doa Anda. Mereka tidak memiliki sistem pertahanan melawan doa orang benar. Alkitab berkata, hati raja-raja seperti batang air di hadapan Tuhan. Dia mengalirkan kemanapun dia inginkan. Seperti sungai juga, Tuhan akan sanggup mengubah perjalanan sejarah melalui doa-doa Anda. Pada waktu Anda berdoa bagi pemerintahan yang ada, berdoa bagi tatanan dunia ini, berdoa bagi setiap pemimpin yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, saudara, di negara kita. Tuhan akan sanggup bekerja, saudara, melalui doa-doamu kepada mereka. Anak Anda mungkin terhilang dan membutuhkan jamahan Tuhan. Ayah ibu Anda mungkin sekarang ini sedang sakit, tapi Anda tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Suamimu mungkin mengucilkan Anda, istrimu tidak menghargai Anda. Tapi doa Anda akan menjangkau hidup mereka dimanapun mereka berada. Anda mungkin menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit dan mustahil. Doa mengaktifkan kuasa Tuhan pada suatu yang Anda doakan. 6 kali dalam Injil, Yesus berkata, mintalah maka aku akan menjawab. Yang perlu Anda lakukan yaitu berkomunikasi dengan Dia, berdoa, minta kepada Dia, dan Allah menjawab doa-doamu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tapi biar kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi kami boleh menghidupinya. Ubah hidup kami Tuhan, pemikiran kami, pemahaman kami Tuhan, menjadi selaras dengan keinginan Tuhan. Sehingga setiap doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itulah doa-doa yang penuh kuasa ya Tuhan. Bapa, aku berdoa pada hari ini Tuhan, mungkin jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, memiliki berbagai masalah Tuhan, memiliki berbagai pergumulan. Bapa, biar Tuhan Roh Kudus mengencourage mereka untuk berdoa, untuk menyelaraskan pikiran mereka bersama dengan keinginan Tuhan, dan mulai berdoa bagi orang tua mereka, berdoa bagi sanak famili mereka, berdoa bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, dan bagi semua hal yang menjadi concern mereka. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam doa. Dan aku berdoa Tuhan supaya setiap jemaat-Mu mengalami sukacita pada waktu mereka melihat bahwa doa-doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan mereka melihat jawaban dari setiap doa yang mereka naikkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Petraikan firman Tuhan ini supaya boleh diingat dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, jika Anda memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan atau jika Anda ingin didoakan, Anda punya pergumulan yang Anda ingin bagikan dan akan minta didoakan oleh gereja, atau jika Anda ingin mengambil langkah selanjutnya di dalam imanmu, hubungi kami saudara dengan cara mengisi respon card. Ada barcode di sini, silakan Anda ikuti tautan yang ada di barcode ini dan kami akan mendengar, dan kami sangat senang mendengar dan melayani Anda dan berdoa bagi Anda. Kami akan segera menghubungi Anda. Saudara, sebelum kita tutup dengan doa berkat, mari saya mau ajak Anda untuk pergi kembali ke tempat Anda berada dan jadi berkat dimanapun Anda berada.
Mari angkat tangan kita ke surga dan kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan pengharapan dan damai sejahtera di dalam imanmu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Nah saudara, pesan saya tetap menjaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan ya saudara. Gak henti-hentinya pastor ingin ingatkan supaya kita berhikmat dan berhati-hati. Rajin-rajin cuci tangan sesering mungkin ya saudara. Kemudian jaga jarak aman dengan orang yang lain. Jangan lupa pakai masker setiap saat. Masker yang sesuai dengan standar. Dan jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Karena saat ini kita dengar di berita bahwa semakin banyak orang yang terpapar dengan COVID-19. Berhati-hatilah, berhikmat. Semoga Tuhan memberkati kehidupanmu. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang luar biasa yang mendorong kita agar keep praying di semua musim. Saat ini perlu kami informasikan, mulai Rabu depan 3 Februari 2021 jam 7 malam akan diadakan Eat Night Worship. Di acara ini kita akan fokus mengagumkan dan meninggikan nama Tuhan melalui penyembahan kita. So, silakan bergabung melalui Galilee YouTube channel atau Galilee Facebook page. Di masa pandemi ini, ibadah akan diadakan secara online. So, tetap join bersama kami dalam ibadah, kegiatan atau seminar di Galilee Church yang membuat kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami terus mendorong kita semua di masa pandemi ini agar kita memproteksi diri kita, orang lain, serta ikut mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan setelah ini, jangan kemana-mana dulu karena akan ada ngobrol bareng via Zoom meeting. Di acara ini kita akan saling menyapa, berbagi kisah, cerita menarik, dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Untuk join, Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa klik link di kolom deskripsi. So, sampai jumpa minggu depan. Keep praying, keep believing, keep growing. May God bless you. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.